Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Amma ba'd. Faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah di pagi hari ini kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ni'matun la tuhsa, nikmat yang tidak berbilang. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita dituntut untuk bersyukur kepada Allah. Jika kita mampu mensyukuri semua nikmat-nikmat itu dengan baik, maka Allah akan tambah nikmat itu. Sebaliknya hadirin, jika kita tidak mampu bersyukur dan yang terjadi sebaliknya adalah kufur, maka Allah ancam kita dengan siksanya yang sangat pedih. Semoga kita mampu menjadi hamba Allah yang pintar dan pandai dalam bersyukur atas setiap nikmatnya. Dan salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, Nabi yang menjadi teladan bagi kita semua dalam akidah, dalam ibadah, dalam berakhlak dan berbudi pekerti. Beliau adalah teladan terbaik bagi kita semua sebelum yang lainnya. Maka kita dituntut untuk mengambil keteladanan dari kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu sebelum daripada yang lainnya. Dan kita berharap semoga mendapatkan syafaat Nabi di yaumil akhir nanti, mendapatkan pengakuan sebagai umatnya, karena ternyata banyak yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, namun di yaumil akhir nanti mereka tidak mendapatkan legalitas itu sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Di antaranya adalah karena perbuatan mereka tidak mencerminkan kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sebuah riwayat dikatakan adalah tersebab karena mereka banyak menyelisihi ajaran yang dibawa oleh Nabi dan banyak melakukan perubahan-perubahan yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar semuanya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Insyaallah semoga Bapak Ibu semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, dan tentunya usia yang barokah, dan badan yang sehat, sihhatul jism wa sihhatur ruh, sihhah ruhaniyah, kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani.
termasuk dalam hal ini kesehatan pikirannya, fi al-jismis salim al-aqlus salim, dalam badan yang sehat itu sejatinya terdapat apa? Pikiran dan jiwa yang sehat. Baik, ma'asyiral muslimin, pada pagi hari ini kita kembali dalam tema besar kita, yaitu tadabbur qasasil anbiya fil Qur'anil Karim, yaitu tadabbur kisah-kisah nabi yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Terakhir kita membahas tentang kisah kehidupan Nabi Isa alaihi salam. Dan pada kesempatan kali ini kita berada di penghujung kisah itu yang menceritakan tentang mukjizat daripada Nabi Isa alaihi salam. Mukjizat Nabi Isa. Allah menurunkan mukjizat kepada nabinya itu sebagai bayyinah. Apa Bapak Ibu? Bayyinah. Apa dia bayyinah? Sebagai bukti. Bukti apa? Kebenaran ajaran yang dibawa oleh para nabinya. Dan di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan mukjizat itu, yang mana nabi yang satu dengan nabi yang lainnya memiliki mukjizat yang berbeda-beda. Maka dikatakan di sini makna mukjizat itu sendiri adalah amrun khariqul 'adah, yaitu perkara besar yang terjadi yang mana ini menyelisihi daripada keumuman yang terjadi. Contoh di antara nabi-nabi terdahulu, gampangnya saja Nabi Musa memiliki mukjizat yang Allah berikan kepadanya. Dia memiliki tongkat yang mana tongkatnya ini yatahawwal ilal 'asa, yang mana tongkatnya ini berubah menjadi hayyatun tas'a. Apa dia hayyatun tas'a, Pak? Menjadi hayyah, ular. Masya Allah. Dan bahkan tongkatnya itu ketika dipukulkan ke laut merah, maka laut itu terbelah. Maka ini merupakan perkara yang menyelisihi keumuman yang terjadi. Ini kejadian yang luar biasa, yang menyelisihi keumuman yang ada. Umumnya tongkat dipukulkan ke laut, maka yang terjadi apa Bapak Ibu? Nyiprat kan, kena muka. Nggak ada yang terjadi. Tapi yang terjadi dengan Nabi Allah Musa ini, ketika dipukulkan itu, maka yang terjadi adalah laut itu terbelah, seakan membukakan pintu untuk Nabi Musa dan pengikutnya. Dan ketika tongkat ini dilemparkan ke tanah, maka ia mampu berubah menjadi ular. Ada di sini yang ke masjid bawa tongkat. Sini, Bapak. Iseng-iseng aja nanti keluar masjid, coba berubah kau jadi ular. Coba dia berubah nggak jadi ular? Berubah nggak Bapak? Berubah dia jadi ular. Kalau dia Bapak lempar dia ke tanah, tiba-tiba berubah jadi ular, hati-hati. Yang jelas itu bukan mukjizat, karena Bapak bukan nabi. Ada yang berani mengatakan di sini dia nabi? Hati-hati itu. Itu mukjizat yang terjadi kepada diri Nabi Musa. Dan mukjizat ini umumnya disesuaikan dengan kondisi
umat dan masyarakat yang ada pada saat itu. Pada Nabi Musa, ya, pada zaman Nabi Musa itu, ya, mereka punya, ya, penguasa, ya, dan penguasa ini punya antek-anteknya yang mereka sebut dengan tukang sihir yang mampu, ya, merubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain dengan sihirnya, ya, bantuan dari setan dan jinnya, ya, sehingga itu bisa mempengaruhi orang lain pada saat itu. Maka Allah beri kemampuan berupa mukjizat, dan itu bukan sihir. Jika dengan sihir, ya, pembantu Fir'aun itu bisa mendatangkan ular-ular itu, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menjadikan nabinya memiliki kuasa yang lebih besar daripada kuasa sihir pengikutnya Fir'aun itu. Maka dimakanlah ular-ular itu, Pak, oleh tongkatnya Nabi Musa yang berubah jadi ular tadi itu. Nah, lantas kemudian mukjizat apa yang Allah berikan kepada Nabi Isa ini? Ya. Di antaranya adalah mukjizat yang sudah kita sampaikan di awal. Ketika Nabi Isa ini mampu berbicara di usianya yang masih kecil, di usia yang sangat-sangat kecil, Pak, masih bayi. Kan disebutkan saat itu ketika sang bunda yang bernama Maryam bintu Imran itu, ketika dia pergi menjauh membawa kandungannya, lalu ketika rasa sakit mau melahirkan itu datang dan membuat dirinya menyandarkan diri di pohon kurma, maka terjadi apa yang terjadi, lahirlah Isa bin Maryam itu. Ketika terjadi proses kelahiran itu, ya, dan seterusnya ada sebuah dinamika yang terjadi saat itu, dan hal itu sudah selesai, lalu kemudian digendongnya siapa, Pak? Isa ini kembali kepada kaumnya, tahmiluhu, ya, tahmiluhu, digendong, dibawa, Pak, sampai di tengah kaumnya. Apa yang dikhawatirkan Maryam itu memang betul-betul terjadi. Kan Maryam menjauh dari kaumnya supaya apa, Bapak Ibu? Selamat dari ungkapan, perkataan, makian, cacian itu. Lalu ketika dia bawa anaknya itu ke tengah kaumnya, dan benar terjadi apa yang terjadi itu. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا. Mereka berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah, ya, membawa perilaku yang buruk, perilaku yang keji, perilaku yang nista. Kenapa? Mereka melihat Maryam kok tiba-tiba punya anak, kapan nikahnya, siapa suaminya. Artinya mereka menuduh Maryam telah berzina. Itu dia tuduhannya. Sehingga dikatakan di sini, Maryam, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiyya. Wahai saudara perempuannya Harun, bukanlah ayahmu itu seseorang lelaki yang jahat perangainya, buruk perangainya, bukan. Ayahmu itu bukan orang yang buruk perangainya. Ayahmu itu seorang yang alim, orang yang soleh, ya. Wa ma kanat ummuki baghiyya, dan bukanlah ibumu itu baghiyya, seorang perempuan pezina. Nah, ini tekanan buat Maryam ketika bawa anak itu. Nah, yang belum pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, Bapak Ibu, ketika kaumnya ini memanggil Maryam ini, ya ukhta Harun, wahai saudara perempuannya Harun. Loh,
kok dipanggil saudara perempuan Harun? Memang Harun di sini siapa, Bapak Ibu? Siapa Harun di sini? Maryam dipanggil wahai saudara perempuannya Harun. Harun itu siapa, Pak? Siapa Harun itu? Apakah Harun ini nabi? Tahu ada nabi yang punya nama Harun, Bapak Ibu? Nabi Harun. Ya. Harun itu siapa? Nabi Harun itu siapa? Saudaranya siapa? Nabi Musa. Saudaranya Nabi Musa. Saudara sekaligus partner dakwahnya Nabi Musa. Nah, orang bertanya, apakah ukhta Harun ini, saudara perempuannya Harun ini, memberikan makna bahwa Nabi Musa punya saudara laki-laki namanya Nabi Harun? Bukan, Pak. Antara Maryam dengan Nabi Musa atau Nabi Harun ini jedanya itu sangat panjang. Rentang waktu antara Nabi Musa dengan Harun itu, Nabi Musa, Nabi Harun dengan Maryam itu dipisahkan rentang waktu yang sangat panjang. Duluan Nabi Musa, Nabi Harun atau Nabi Isa, Pak? Nabi Harun dulu atau Nabi Isa? Nabi Harun dulu, jauh masanya, ratusan tahun. Jadi bisa disimpulkan ketika Allah panggil Maryam ini wahai saudara perempuan Harun, ketika Allah menggambarkan seruan daripada kaumnya, ya, Maryam saat itu bukanlah maksudnya bahwa Maryam ini punya saudara perempuan namanya Nabi Harun, bukan. Lalu para ulama menjelaskan maksudnya ketika kaumnya itu panggil Maryam ini dengan ungkapan wahai saudara perempuan Harun, maksudnya adalah wahai perempuan yang punya kesolehan seperti solehnya Nabi Harun. Ini satu pendapat. Nabi Harun kan orangnya soleh, Pak. Dan kaumnya ini pun sama menganggap Maryam ini orang yang solihah, dan kesolehan Maryam ini seperti solehnya Nabi Harun. Harun nabi yang soleh, laki-laki yang soleh, dan Maryam juga wanita yang solihah, sehingga disamakan kesolehannya itu, sehingga dipanggil wahai wanita saudara perempuannya Harun dalam hal kesolehan. Maka pernah ada seorang laki-laki yang bernama Ka'bul Ahbar. Siapa namanya Bapak Ibu? Ka'bul Ahbar. Siapa dia? Seorang laki-laki, dulu dia ahlul kitab. Ahlul kitab. Agamanya bukan Islam. Lalu kemudian masuk Islam. Dulu dia orang yang alim, ya, dalam agamanya, ya, agama sebelumnya. Dia menguasai Taurat, kitab Taurat, kuasai dia. Dia menguasai banyak riwayat tentang umat-umat terdahulu, ya. Detil kisah umat terdahulu itu dia paham, ya. Ketika masuk Islam, Bapak Ibu, dimulakan oleh Allah Ta'ala, banyak sahabat-sahabat itu yang bertanya kepada dia itu tentang detil kisah umat terdahulu. Kalau diqurankan itu, Bapak Ibu, kisahnya itu tidak terlalu detil. Nah, maka detilnya kisah itu disampaikan oleh diantaranya laki-laki yang namanya Ka'bul Ahbar itu, seorang laki-laki ahlul kitab itu. Nah, kaitannya dengan hal ini, ya, yang kisah-kisah itu yang kita kenal dengan namanya kisah Israiliyat. Nah, ini ada kaidahnya, ya, dalam menyikapi kisah Israiliyat itu.
yang jelas dalam hal ini, jika kisahnya itu sesuai dengan syariat Nabi Muhammad, ya, dan Nabi Muhammad bilang ini benar, diantaranya ungkapannya seperti itu dan ditakrir juga oleh Nabi Muhammad, maka itu kisahnya benar. Tapi Nabi menyatakan kisah ini batil, ya, ditentang oleh Nabi, dan juga diantaranya adalah menyelisihi keumuman, ya, bahwa hal itu ditolak oleh akal. Maka para ulama juga mengatakan ini kisahnya juga tertolak. Maka berkaitan dengan hal ini Nabi Muhammad juga memberikan kaidah kepada kita berkaitan dengan kisah-kisah Israiliyat ini. Di antaranya wala tusaddiquhu. Apa artinya? Jangan kau gampang mempercayainya, wala tukadzibuhu, dan juga gampang mendustainya. Ya. Dan ada kaidah umum lainnya adalah, ya, artinya jika kisah-kisah ini, ya, sebagai pelengkap, ya, kisah-kisah utama dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu, dan kaidahnya seperti tadi tidak bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Nabi dalam syariat agama kita, maka itu dibiarkan seperti itu. Ya, maka hanya kisah-kisah yang dibawa oleh Ka'bul Ahbar ini yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya selain mukjizat tadi ketika Nabi Isa berbicara di waktu kecil ketika sampai kepada kaumnya dibawa, Nabi Maryam ini, Maryam ini sudah diberi pesan, wasiat oleh Allah Ta'ala bahwa nggak boleh apa? Nggak boleh apa? Nggak boleh bicara. Bernazar dia untuk tidak, ya, berbicara, puasa bicara. Ketika sampai kepada kaumnya ini bertanya, itu anak siapa? Ya. Maryam berdiam aja, dia nggak jawab, tapi cuma beri tanda dan isyarat. Fa'asyarat ilaih, Maryam kasih isyarat kepada putranya itu. Sehingga kaumnya ini menganggap Maryam ini menyuruh mereka untuk bertanya kepada bayinya. Nggak usah tanya saya, begitu kali ya, tanya aja bayinya. Sehingga kaumnya ini keheranan, terkejut, kaget, sehingga mereka mengatakan, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Mereka berkata, kaifa, bagaimana, nukallimu, kami berbicara, man kana fil mahdi sabiyya, ya, orang yang masih kecil, masih bayi dan berada dalam buayan ibunya. Gimana kami bisa ngajak dia ngomong, orang masih kecil kok. Lalu kemudian terjadilah mukjizat itu. Fa antaqallahu ta'ala Isa. Allah jadikan Isa itu bisa bicara. Dan bicara bukan sembarang bicara. Ya. Dia berbicara dengan fasih, dia berbicara dengan jelas, ya, layaknya orang dewasa pada umumnya dan bahkan lebih daripada itu. Masya Allah. Kalau ada yang seperti zaman sekarang, Bapak Ibu punya tetangga, punya saudara belum melahirkan, kita punya kebiasaan jenguk saudara yang habis melahirkan, dijenguk, bawa hadiah, ya, bawa tentengan.
Sering tuh ibu-ibu tuh, ya minta gendong anaknya, ih lucunya, masya Allah, jadi anak soleh ya, anak solehah ya, kamu nak ya. Kan sering tuh ibu-ibu kan ngajak ngobrol tuh anak-anaknya nggak bisa ngobrol, tapi diajak ngobrol. Tiba-tiba jadi anak soleh ya nak, iya bu, terima kasih sudah kunjungin saya. Tuh gimana tuh? Kaget nggak ibu? Kaget nggak? Ya, kagetnya gimana? Ya, saya khawatir ibu langsung campakkan tuh anak, atau buru-buru gitu, langsung pulang ke rumah. Ada ibu bilang itu mukjizat? Enggak kan? Hati, jangan-jangan tuh yang bicara bukan anaknya, mungkin ada suara lain di situ. Dan juga orang tuanya mungkin bisa seperti itu. Pulang ke rumah sang bapak biasa baru punya anak dari masjid, dia temui anaknya pengen gendong-gendong dulu. Nah, tiba-tiba anaknya bicara fasih. Bapak dari mana? Begitu. Kaget nggak? Kaget. Karena umumnya anak kecil nggak begitu. Bisanya ya nangis doang dia. Ya, tersenyum tapi nggak ada suaranya. Tapi ini bisa suara. Terkejut nggak kaumnya itu? Terkejut ketika melihat anak kecil, mendengar anak kecil bisa bicara. Apa yang dikatakan oleh Isa yang masih bayi itu Allah abadikan dalam firman-Nya. Apa yang dikatakan oleh Isa? Nih yang dikatakan Isa. Qala inni Abdullah ataniyal kitab waj'alani nabiyya. Sesungguhnya aku adalah Abdullah, hambanya Allah. Ini bayi yang ngomong. Apa kata bayinya? Inni Abdullah, saya adalah hamba Allah. Bayi itu nggak bicara, dia begini, inni ilah, sesungguhnya saya adalah Tuhan. Ngomong begitu nggak Pak? Nggak. Jadi Nabi Isa itu bukan Tuhan. Mohon maaf, seperti yang diakui oleh kebanyakan orang pada masa sekarang dan zaman dulu. Ya. Apalagi dikatakan Nabi Isa, ataniyal kitab, Allah beri aku al-kitab, waja'alani nabiyya, dan Allah jadikan aku seorang nabi. Dari kecil tuh sudah ngomong begitu Pak. Ya. Apalagi waja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah jadikan aku orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Dimanapun Isa ini berada Pak, dia orang yang diberkahi oleh Allah. Kalau sudah diberkahi, dia dilindungi, dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi katakan di sini, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah perintahkan aku untuk salat dan menunaikan zakat ma dumtu hayya, selama aku masih hidup. Jadi sholat itu buat orang yang masih hidup. Orang udah mati nggak disuruh sholat lagi. Ya. Orang mati nggak disuruh tunaikan zakat lagi. Orang udah mati kok masa disuruh sholat? Maka nggak ada orang udah mati itu sholat. Ya. Wa barram biwalidati, dan berbakti, berbuat baik kepada ibuku. Nah, bukan kepada ayahku. Karena Nabi Isa nggak punya ayah, dia punya ibu aja. Walam yaj'alni, dan Allah tidak jadikan aku jabbaran syaqiyya, orang yang kasar, orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang congkak. Tidak.
Nabi Isa ini orang yang rendah hati, orang yang tawadhu, ya, orang yang punya kepribadian yang baik. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan keselamatan atasku, ya, pada saat aku dilahirkan, dan pada saat aku mati nanti, dan pada saat aku dibangkitkan. Itu keselamatan meliputi Nabi Isa alaihi salam. Masya Allah, begitu mulianya Nabi Isa, begitu besarnya kehormatan yang Allah berikan kepada nabinya. Ya, disebutkan di sini kesejahteraan, dan yang ngomong siapa Bapak Ibu di sini? Allah sendiri yang bicarakan. Dalam Al-Quran ini ada, ini firman Allah ini. Assalamu alayya, dan keselamatan atasku, ya, untuk Nabi Isa itu pada hariku dilahirkan, pada hari aku mati, pada hari aku dibangkitkan. Hanya saja Nabi Isa belum mati, dan ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Belum mati, Pak. Yang bilang mati itu pendapatnya perlu dipreteli itu. Ya. Karena ada yang mengatakan dia mati itu menanggung dosa siapa, Pak? Dosa siapa? Dosa umatnya, ditebus oleh. Nabi Isa belum mati kok, masih hidup kok. Maka ketika terjadi penangkapan besar-besaran terhadap Nabi Isa itu, ya, maka Allah melindungi nabinya. Barrafa'ahu Allahu ilaih. Allah yang katakan. Kan tetapi Allah telah mengangkatnya kepadanya. Dan Allah Maha kuasa dan perkasa. Meski ada orang yang menantangnya di sini, mereka mengatakan Nabi Isa itu diangkat Allah dalam kondisi mati kok. Ya, mati maka diangkat ruhnya Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu yang diangkat hanya ruhnya saja, tapi fisiknya tidak. Ya, fisiknya tidak diangkat. Tapi pendapat yang kuat, dan ini yang kita pakai, yang kita ambil, Allah angkat Nabi Isa itu lengkap. Apanya yang lengkap? Badan-badannya, sebadan-badannya, sekepalanya, semata-matanya, sehidung-hidungnya, semuanya diangkat naik. Berikut dengan apa Bapak Ibu? Ruhnya utuh, ruhnya, badannya angkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya masih tersisa enggak di dunia, di bumi? Ada orangnya enggak? Enggak ada. Lalu yang ditangkap itu siapa? Siapa yang ditangkap itu? Yang ditangkap itu adalah orang yang diserupakan fisiknya dengan siapa, Pak? Nabi Isa. Maka Allah abadikan dalam Quran, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, dalam surah An-Nisa. Sesungguhnya mereka itu tidak membunuhnya dan juga tidak menyalibnya. Salabu, salib. Walakin syubbiha lahum, tetapi perkaranya dibuat samar-samar bagi mereka. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min. Sesungguhnya mereka yang berbeda pendapat tentang perkara ini lafi syakkim min. Mereka sebenarnya juga Bapak ragu-ragu, benar gak sih ini dia orangnya? Ya, yang mereka berbeda pendapat. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ditangkap orang itu, kemudian disalib oleh mereka dan seterusnya. Lalu kemudian orang-orang meyakini itu adalah Isa, padahal itu bukan Isa. Maka pengikutnya Nabi Isa itu, ya,
terbelah berikutnya. Dan mereka diantaranya ada yang merubah ajaran asli yang dibawa oleh Nabi Isa alaihis salam. Termasuk diantaranya ajaran asli yang ada di dalam kitab Injil tuh. Injil itu sudah banyak mengalami apa? Tahrif wa tabdil, perubahan, diganti-ganti. Ya. Termasuk di situ nggak boleh apa, Pak? Nggak boleh apa? Minum-minuman keras. Nggak boleh kan? Apalagi di situ nggak boleh makan babi dan seterusnya. LGBT boleh nggak di situ? Nah, lagi viral ini itu Pak, ada seorang pendeta itu, dia bilang, pernah lihat kan videonya Pak? Bersyukur katanya, dia bersyukur kalau Indonesia ini mayoritasnya apa? Islam. Bersyukur dia. Kita bersyukur jadi minoritas di Indonesia ini katanya. Seakan-akan dia mengatakan di situ kehidupan jadi tentram, jadi lebih baik ketika Islam ini mayoritas di situ. Saya nggak bisa bayangkan kalau seandainya di Indonesia ini yang mayoritas itu adalah Kristen. Nah, ini ada di sini nggak Pak? Kenapa? Seperti dibayangkan di Amerika, di negara Eropa sana. Nah, dia mengandaikan di situ, di mana negara-negara itu LGBT itu dibolehkan. Itu maksudnya Pak. Dan seterusnya. Nah, intinya seperti itu mukjizat daripada Nabi Isa alaihis salam. Disebutkan di sini, fakanat hadhihi bayyinatun ula li bani Israil binubuwatihi wa risalatihi fihim. Dan ini merupakan bukti yang pertama ya bagi Bani Israel akan kenabian Nabi Isa alaihis salam. Apa buktinya tadi? Bisa bicara dari waktu kecil. Lantas apalagi mukjizat lainnya Bapak Ibu? Selain bicara di waktu kecil. Wa khalaqa tayran hayyan minat tin biiznillah. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah yang menyebutkan bahwa Isa ini mampu menciptakan burung dari tanah liat. Allah bilang. Nah, para ulama menegaskan di sini, giliran mukjizatnya itu khalaqat tayran, maka Allah menegaskan di ujungnya ada kata biizni, dengan izinku, supaya orang tidak mengira bahwa benar Isa ini mampu menciptakan makhluk seperti Allah menciptakan makhluknya. Tapi Isa mampu melakukan itu biizni, dengan izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan, nggak bisa itu. Seperti apa itu? Disebutkan dalam Al-Quran, wa idh takhluqu minat الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. Dan ingatlah wahai Isa, takhluqu, ketika engkau menciptakan dari tin. Tin itu tanah Bapak Ibu. Kahai'atit tayri, ya, sesuatu yang memiliki bentuk seperti burung. Kalau bahasa orang zaman sekarang apa? Dari tanah liat itu dibentuk-bentuk sama dia jadi ya bentuk makhluk tertentu. Kalau sekarang bikin patung namanya Pak. Ya, ada yang bikin kuda, ada yang bikin ini macam-macam. Ya, Nabi Isa dulu bikin bentuk burung. Ketika terjadi itu, dibuatnya dengan tanah itu sesuatu berbentuk burung, tapi itu benda mati. Orang dari tanah kok dibuat? Ya.
fatanfukhu fiha, lalu kemudian kau tiupkan patung itu ya Isa, fatakunu tayran biidni, lalu tiba-tiba dia berubah jadi burung beneran dan dia terbang, dan itu disaksikan oleh umatnya, ya. Dan itu terjadi wahai Isa biidni, dengan izinku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mukjizatnya Bapak Ibu, dan ini menjadi bukti bagi kaumnya. Wasyifaul marda, menyembuhkan orang yang sakit, kal abkam wal abras, yaitu orang yang buta dari kecil, bawaan lahir, ya, buta bawaan lahir. Apalagi wal abras, orang yang terkena penyakit kulit, ya, penyakit sopak, penyakit kusta, ya, sejenis penyakit kulit yang berbahaya. Apa dalilnya? Wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi'izni, dan engkau mampu menyembuhkan orang yang buta dan orang yang terkena penyakit kulit. Pada zaman Nabi Isa Bapak Ibu disebutkan orang-orang itu menggandrungi seputar, ya, kedokteran, pengobatan. Jadi dianggap pada masa itu orang yang mampu, ya, menyembuhkan orang lain, ya, dengan tekniknya, pengobatannya, dia orang yang betul-betul apa, dihormati, ya, ditokohkan, ya, didudukkan di tempat yang tinggi. Nabi Musa, Nabi Isa maksudnya, bisa melakukan hal yang sama dan lebih hebat daripada itu. Sehingga tujuannya adalah supaya Nabi Isa ini dengan ajaran yang dibawa olehnya, kaumnya itu mau mengikutinya. Ya. Apalagi diantaranya wa ikhbarun wa ihya'ul mauta, dan ini yang dahsyat Pak, ini dahsyat. Apa dia? Ihya'ul mauta, bukan hanya menyembuhkan orang sakit, tapi apa? Menghidupkan orang mati. Orang udah mati dihidupin lagi. Ya. Satu-satunya nabi yang bisa punya mujizat ini kalau tidak salah hanya Nabi Isa kalau tidak salah. Ada nabi yang lain Pak. Ya. Mungkin hanya Nabi Isa saja. Ihya'ul mauta wa idh tukhrijul mauta bi'izni. Ayat yang lain wa uhyil mauta biiznillah, dan ingatlah Isa ketika engkau mampu mengeluarkan orang yang mati dalam kondisi hidup, dan itu biizni, atas izinku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Nabi Isa ketika menegaskan mukjizat dalam dirinya, wa uhyil mauta biiznillah, dan aku menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah. Nah, berkaitan dengan hal ini terjadi perbedaan pendapat pada ulama, ya, siapa yang dihidupkan setelah mati itu, siapa orangnya dan bagaimana detailnya. Ada riwayat yang mengatakan yang dihidupkan itu adalah Raja Romawi. Raja Romawi. Ya, belum dikuburkan dia Pak. Ketika sudah mati, dinyatakan mati dia, lalu dibaringkan di atas pembaringan. Lalu kemudian atas izin Allah, Nabi Isa mampu menghidupkan kembali raja itu. Itu satu riwayat begitu bunyinya. Riwayat yang lain, ya, riwayat yang lain. Dan ini juga diriwayatkan oleh sahabat. Apa dia? Suatu ketika ada seorang nenek tua. Kalau nenek ya sudah pasti tua ya. Kalau belum tua bukan nenek-nenek dia. Dia berada di dekat kuburan dan dia menangis, ya, di kuburan itu. Dan dia tidak beranjak dari kuburan itu. Lalu kemudian dihampiri oleh Nabi Isa. Diajak oleh Nabi Isa wanita itu untuk pergi dari kuburan itu. Ngapain di sini lama-lama? Ayo tinggalkan tempat ini.
Lalu wanita itu bilang, dalam kuburan ini ada anakku, dan dia hanya satu-satunya anakku, satu-satu anak yang kumiliki. Ini anak perempuan, dia perempuan Pak yang meninggal itu. Aku akan beranjak dari kuburan ini jika anakku ini kembali hidup seperti semula, atau aku yang mati seperti dia. Nah, itu Pak pilihannya, kata wanita itu, syarat supaya dia bisa beranjak dari kuburan ini. Lalu Nabi Isa bilang, kalau misalkan nanti anakmu hidup kembali kepada dirimu, kau mau beranjak dari tempat ini? Perempuan itu bilang, oh iya, pasti itu, saya akan pergi dari tempat ini. Ya, wanita ini bilang, mungkin dalam hatinya, mana ada sih orang yang sudah mati hidup kembali, nggak mungkin itu. Lalu kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah, berdoa dengan khusyuk, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba Pak, kuburan itu disebutkan bergetar hebat. Kuburan itu bergetar hebat. Dan terjadi 3 kali getaran di situ. Lalu tiba-tiba keluarlah anak perempuannya itu. Terkejut si anak perempuan ini, kok bisa dia keluar dari kuburannya? Dan perempuan tadi, sang ibu pun juga terkejut, kok bisa anaknya keluar dari kuburannya? Lalu Nabi Isa berkata kepada perempuan itu, kenapa kamu lama keluar dari kuburanmu? Maksudnya apa? Nabi Isa beranggapan orang ini lebih cepat keluar daripada sebelumnya. Lalu perempuan ini bilang, dalam getaran pertama, ketika getar pertama kuburannya itu, malaikat itu kembali menyusun tubuh-tubuhku seperti semula. Yang kedua, getaran kedua itu malaikat meniupkan roh kembali ke dalam jasadku, tubuh. Dan yang ketiga, aku keluar dari kuburan ini, katanya. Dan wanita ini bilang sama ibunya, ibuku, kenapa kau meminta aku dikembalikan ke dunia ini? Ya, maksudnya wanita ini lebih mengutamakan dirinya, dah mati aja, udah mati, gak usah hidup lagi. Ya. Lalu kemudian sang anak ini meminta kepada Nabi Isa agar dimintakan kepada Allah agar mati kembali. Dan satu lagi permintaannya, agar kematian berikutnya ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian atas permintaan itu, maka sang anak pun kembali meninggalkan dunia ini. Meninggal dunia Pak, mati lagi dia. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Ketika melihat dengan mata kepalanya sendiri, akhirnya wanita tadi itu percaya Pak. Lalu kemudian dia beranjak dari kuburannya. Jadi nggak di situ lagi dia, pergi dia. Itu salah satu pendapat lagi. Lagi yang berpendapat Nabi Isa itu nggak bisa menghidupkan orang yang sudah dikuburkan. Dia bisa menghidupkan orang yang meninggal tapi belum dikubur. Nah, ada yang bilang begini. Nah, sebenarnya tidak usah dibatasi Pak. Mau sudah dikuburin, mau belum, intinya mukjizat ini ada. Artinya apa? Menghidupkan orang yang sudah mati atas izin Allah. Nah, orang-orang yang hidup pada Nabi Isa itu, orang-orang hebat, dokter-dokter dalam tanda kutip itu, hanya bisa menyembuhkan penyakit saja, tapi tidak bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Tapi Nabi Isa atas izin Allah mampu menghidupkan orang yang sudah mati dan sudah dikuburkan. Berarti lebih hebat siapa di situ? Lebih hebat Nabi Isa atau lebih hebat orang-orang yang ditokohkan, dihormati karena kemampuan dalam dunia pengobatan pada saat itu? Lebih hebat Nabi Isa. Dan yang terakhir mukjizatnya diantaranya Bapak, wa ikhbarun nas
bi ba'di asrarihim wa khafayahum. Nabi Isa bisa kasih tahu orang rahasia yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka simpan di rumahnya. Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna fi buyutikum wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum, dan aku bisa kasih tahu kalian bima ta'kulun, apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di rumah-rumah kalian. Aku bisa kasih tahu. Kayak sekarang nih Bu, misalnya doa. Makanan apa yang ada di dalam tudung Bapak Ibu? Makanan apa yang sekarang ada di atas meja? Makanan apa yang disimpan di dalam lemari es, dalam lemari makanan? Saya bisa kasih tahu. Padahal saya belum masuk ke rumah Ibu. Ibu simpan itu makanan, termasuk makanan-makanan yang ibu simpan daripada suami. Takut suami ikut makan kan? Ya, karena sedikit. Ini makanan langka ini, ya, baru datang. Hanya saya boleh makan. Ya, ini makan kalau saya lagi lapar, cemilan gitu. Nah, tapi Nabi Isa bisa tahu itu apa itu makanan jenisnya. Ya, di mana ibu menyimpannya, Nabi Isa bisa kasih tahu. Ya. Yang lagi ngumpet-ngumpet makan jengkol misalkan, ya, dan seterusnya, Nabi Isa tahu itu. Ya. Bima ta'kulun, apa yang mereka makan, wa ma tadakhirun, apa yang sedang disimpan. Nah, sehingga orang-orang itu kaget, kok bisa tahu itu? Berarti ini bukan orang sembarangan. Dan yang terakhir adalah terakhir sekali nih Pak. Inzalu ma'idatin samawiyah ala qaumihi, menurunkan hidangan dari langit kepada kaumnya. Masya Allah, hidangan dari langit Bapak Ibu. Qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. Sebelumnya kaumnya itu meminta kepada Isa, hal yastati'u rabbuk ya Isa, apakah Rabbmu itu mampu Isa, ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama', menurunkan untuk kami hidangan dari langit. Nabi Isa bilang begini ketika mereka minta yang aneh-aneh gitu. Apa kata Nabi Isa? Qalat taqullah in kuntum mu'minin. Kalian beradablah, bertakwalah kalian kepada Allah jika kalian betul-betul orang beriman. Maksudnya apa? Nabi Isa bilang begini, ya, pesannya begini. Emang kalian belum percaya emangnya? Belum yakin betul dengan Allah? Ya, dan seterusnya. Apa kata kaumnya ini? Nuridu an na'kula minha, kami ingin makan dari hidangan itu untuk dapat berkah katanya. Walitatma'inna bihi qulubuna, dan agar hati kami itu tenang katanya. Yakin, semakin yakin. Wa nakuna minasyahidin, dan kami menyaksikannya apa Pak? Dengan mata kami sendiri. Ya. Lalu apa yang terjadi? Dikabulkan oleh Nabi Isa. Lalu dia berdoa dengan doa tadi, ya Allah, turunkan untuk kami hidangan dari langit, sehingga dengan makanan itu menjadi hari raya untuk orang-orang yang ada di antara kami dan seterusnya, gitu ya. Apakah doa Nabi Isa dikabulkan Allah? Dikabulkan gak Bapak? Atau Allah bilang begini, ngeyel betul umatmu, Nabi Isa, aneh-aneh umat kamu itu. Apakah begitu bilangnya? Gitu Pak? Enggak, Allah enggak bilang begitu. Allah bilang begini kepada Nabi Isa. Qala Allah berkata,
inni munazziluha alaikum, sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu untuk kalian. Artinya apa? Dikabulkan Pak doanya itu ya. Faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Sesungguhnya aku turunkan hidangan itu untuk kalian. Dan kata Allah, barang siapa yang kufur setelah ini, nah ini Pak, ancamannya berat ternyata, maka aku siksa dia dengan siksa yang belum pernah aku menyiksa orang dengan siksaan ini sebelumnya di muka bumi ini. Artinya ancamannya itu sangat keras. Artinya apa? Sudah dikasih bukti, macam-macam buktinya ya. Mereka minta ini dikabulkan, minta ini dikasih, dan bahkan minta yang aneh-aneh, minta hidangan dari langit, udah dikasih juga, tapi masih kufur juga setelah ini. Rasain ini. Nah, itu Pak. Mungkin di rumah ada anak yang ngeyel gitu ya, minta ini, minta itu, kakaknya nggak begitu, tapi dia kok aneh-aneh sampai bapak keluarin ultimatum. Awas ya kalau kamu begini lagi ya. Nah, kira-kira begitu. Udah dikasih ini, kasih itu, tapi masih neko-neko juga, awas kamu. Nggak mau juga diingetin, nggak mau dibilangin. Padahal kakaknya adem-adem aja, disuruh ini nurut, dikasihnya dikit, dia dikasih banyak, tapi lebih. Nah, misalnya begitu Pak, contohnya. Dan ini yang terjadi. Baik hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan ini menjadi bukti bagi Nabi Isa sendiri dan juga bagi kaumnya akan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Isa. Dan memang tabiat manusia, dan lebih khusus lagi tabiatnya orang-orang Yahudi dari kala itu dan juga sampai sekarang ini, yang mana mayoritas daripada mereka itu membangkang, sombong, menolak kebenaran, sehingga mereka menjadi umat yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diselamatkan dari perilaku seperti itu. Allah memberikan perlindungan, penjagaan untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Salam Ustaz Ridwan. Terima kasih banyak. Sehat Pak Ridwan ya? Alhamdulillah. Pak.